Renungan Harian Katolik, Selasa, 27 Mei 2025. Roh Penghibur. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Yohanes bab 16 ayat 7-8. Saudara-saudara, pengalaman ditinggalkan selalu tidak mengenakkan hati. Anak-anak akan sedih ketika ditinggalkan orang tuanya. Seseorang akan sedih ketika ditinggal oleh kekasihnya. Kesedihan itu berkurang, bahkan sirna, dan sebaliknya berganti dengan penghiburan dan pengharapan ketika yang meninggalkan itu berjanji akan kembali lagi atau akan memberikan sesuatu yang tidak disangka-sangka yang sangat menggembirakan. Dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus akan pergi meninggalkan para murid. Namun Ia akan mengutus Roh Penghibur, Roh Kudus kepada para murid. Yesus mengungkapkan pada para murid bahwa lebih baik Ia pergi agar Ia mengutus penghibur datang kepada kita. Roh Kudus itu akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tidak percaya kepada Yesus. Akan kebenaran karena Yesus pergi kepada Bapa. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum, yaitu karena tidak percaya. Para rasul juga sangat sedih ketika Yesus hendak meninggalkan mereka untuk kembali kepada Bapa. Tetapi Yesus menjanjikan penghiburan kepada mereka. Setelah selesai melaksanakan tugasnya, Yesus kembali kepada Bapa. Tetapi Ia tidak meninggalkan para murid begitu saja dalam duka cita. Yesus menjanjikan dan akan mengirim penghibur untuk menyertai dan menguatkan mereka. Saat ini kita sebagai gereja, umat Allah tidak perlu sedih atau takut menghadapi apapun, karena Kristus senantiasa mengutus Roh Penghibur untuk menyertai dan menguatkan kita. Kalau Yesus hidup seperti zaman para rasul, kehadirannya hanya terbatas pada ruang dan waktu. Akan tetapi, setelah Dia bangkit, kehadirannya dapat dialami dan dirasakan oleh setiap orang yang percaya. Terlebih lagi ada Roh Allah sendiri yang berkarya menginsafkan dunia ini, yaitu Roh Kudus, Roh Penghibur. Yesus mau menghilangkan rasa sedih mereka. Diterangkannya bahwa apabila Ia tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepada mereka. Justru karena Ia wafat dahulu dan kembali kepada Bapanya, Ia dapat mengutus penghibur itu kepada mereka. Penghibur itu diutus sebagai pembela perkara atau pengacara dalam pengadilan di hadapan Allah. Dia itulah yang akan menunjukkan dalam pengadilan siapakah yang berdosa. Dan penghibur inilah juga yang menunjukkan Yesus sebagai utusan Allah yang benar dan sekaligus melindungi murid-murid Yesus serta jemaat umat beriman. Allah tetap membutuhkan para rasul, tetapi juga membutuhkan orang-orang yang percaya agar karya penyelamatannya menjadi nyata.
Allah membutuhkan orang-orang yang berbicara, yang berbuat baik, yang mengulurkan tangan, yang membuka hati, yang berkorban bagi sesama. Ia berkarya melalui orang-orang yang dipilihnya. Mari kita membuka hati dan budi, serta mengulurkan tangan untuk berkarya bagi Dia. Saat ini, kita sebagai gereja umat Allah tidak perlu sedih atau takut menghadapi apapun, karena Kristus senantiasa mengutus Roh Penghibur untuk menyertai dan menguatkan kita. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas Roh Kudus yang Kau utus kepada kami. Semoga kami senantiasa kuat dan setia berkat penghiburannya. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.